Sekte Iblis memiliki 6 planet. Keenam planet ini membentuk lingkaran sederhana. Lingkaran itu sederhana, tetapi memancarkan aura yang mengejutkan. Itu adalah sebuah formasi. Sebuah formasi raksasa yang terdiri dari 6 planet kultivasi. Formasi ini cukup kuat untuk menghancurkan dunia. Formasi ini ditempatkan oleh ketua Sekte Iblis sebagai garis pertahanan terakhir melawan binatang buas. Sekte Iblis memiliki 6 divisi berbeda, dan masing-masing ditempatkan di planet yang berbeda. Setiap divisi dikelola oleh beberapa tetua, dan mereka jarang berinteraksi satu sama lain, mereka sering bekerja sendiri. Fenomena ini ditetapkan oleh ketua sekte pertama dan satu-satunya dari Sekte Iblis dan terus berlanjut hingga sekarang. Ada 6 patung batu yang identik, satu di masing-masing dari 6 planet kultivasi. Patung itu adalah seorang pria parubaya dengan pakaian berkibar-kibar dan awan di bawah kakinya. Ada 9 mata di langit yang seolah-olah sedang menatap bumi. Pria parubaya itu menatap langit. Ia tampak sedang menatap 9 mata. Di belakang pria parubaya itu berdiri sebuah pohon yang menjulang tinggi. Saking besarnya, seolah langit pun tak mampu menghentikannya tumbuh. Semua orang di Sekte Iblis tahu bahwa pria parubaya itu adalah ketua sekte pertama dan terakhir Sekte Iblis. Pohon raksasa itu adalah harta kehidupan ketua Sekte Iblis. Konon, ketua Sekte Iblis sangat kuat. Konon, retakan spasial itu bahkan lebih besar sebelumnya, dan bahkan lebih banyak binatang buas yang muncul. Termasuk binatang buas raja, binatang buas kaisar dan bahkan binatang buas legendaris yang bisa berwujud manusia. Namun semuanya dihancurkan oleh ketua Sekte Iblis, dan retakan spasial itu hampir tertutup rapat. Namun, saat ia menyegelnya, sebuah kecelakaan terjadi. Sepertinya seseorang di dalam telah menggunakan mantra yang tak terbayangkan untuk menghentikan ketua Sekte Iblis menyelesaikan segel tersebut. Namun meskipun begitu, segel itu tetap berperan. Retakan spasial menyusut drastis dan berkat efek segel itu, tidak banyak monster kuat yang bisa menyerang. Adapun 9 mata di langit, murid-murid Sekte Iblis biasa pasti tahu. Hanya para tetua sekte yang tahu bahwa 9 mata itu mewakili alam surgawi kuno. Ada desas-desus di antara para tetua yang menyatakan bahwa alasan Sekte Iblis berpisah dari Sekte Dewa adalah karena perintah dari ketua sekte generasi pertama. Dia telah memerintahkan sekelompok anggota Sekte Dewa untuk ditempatkan di sini selama beberapa generasi dan menjaga tempat ini, agar tidak ada satupun binatang buas yang keluar dari celah spasial hidup-hidup. Konon ketua Sekte Dewa adalah orang yang sama dengan ketua Sekte Iblis. Konon katanya dia berasal dari alam surgawi kuno. Konon dia sudah lama menghilang, dan entah dia masih hidup atau sudah mati, tidak diketahui. Sekte Dewa saat ini dikendalikan oleh salah satu budaknya atas namanya. Inilah sebabnya mengapa Sekte Iblis tidak mendengarkan perintah Sekte Dewa dan mempunyai cara untuk menghadapi Sekte Dewa. Tentu saja, semua ini hanya rumor. Sejarah yang sebenarnya telah lenyap di telan waktu, dan sangat sedikit yang tahu kebenarannya. Saat ini cahaya merah yang mengerikan bersinar di luar celah spasial. Setelah bergegas tanpa henti, Wang Lin dan wanita tua akhirnya tiba. Sepanjang perjalanan, Wang Lin telah menggunakan kecepatan yang hampir gila, bergegas dari wilayah peringkat 2 hanya dengan menggunakan waktu beberapa hari. Nyonya tua putih. Itu dia. Nyonya putih pergi setengah bulan yang lalu atas perintah Sekte Iblis untuk melakukan sesuatu bagi Li Qianmei. Siapa orang di hadapannya? Aku tidak bisa melihat kultivasinya, tapi aku merasa gemetar di hadapannya. Dia terlalu kuat. Aku tidak tahu dia adalah penatua dari sekte mana, tapi kenapa dia ada di sini? Orang ini terlalu kuat dan aneh. Bahkan binatang buas pun mundur ketakutan. Bahkan tengkorak-tengkorak hitam itu pun panik saat merasakan kehadiran orang ini. Pria tua di antara 6 jenius itu menatap Wang Lin dengan tatapan terkejut. Mungkinkah dia penyebab Li Qianmei dihukum oleh Sekte Iblis dan dikirim ke kedalaman celah spasial? Wanita yang acuh tak acuh itu menatap Wang Lin, tetapi pikirannya bergetar. Tatapan dan akal ilahinya menghilang saat itu mendekati Wang Lin. 3 orang yang diselimuti kabut biru itu menjadi waspada dan menatap Wang Lin. Ekspresi mereka yang tersembunyi di balik kabut biru berubah. Salah satu suara muncul dari kabut biru. Nyonya putih. Siapa dia? Wanita tua itu hendak berbicara saat Wang Lin melesat ke arah celah spasial yang perlahan terbuka. Saat ia mendekat, tengkorak dan binatang buas yang mencoba mundur kembali ke celah spasial itu menjerit ketakutan. Berisik. Wang Lin begitu cepat sehingga ia langsung mendekat. Ia melambaikan tangannya dengan santai, dan badai pun datang. Badai itu mengandung guntur, dan saat badai itu berlalu, semua binatang buas itu hancur dan mati. Semua ini sangat mudah bagi Wang Lin. Ia khawatir dengan kondisi Li Qianmei saat ini. Dan jeritan binatang buas ini membuatnya kesal. Dengan lambaian tangannya,
Semua binatang buas di luar retakan berubah menjadi tumpukan darah dan daging. Bahkan naga 9 jurang di dalam retakan spasial pun tak kuasa menahan diri untuk berhenti mengaum. Adapun tengkorak-tengkorak yang terbentuk oleh kabut hitam itu, semuanya gemetar seolah-olah telah bertemu musuh alami mereka. Mereka menatap Wang Lin dengan ketakutan yang tak terlukiskan di mata mereka. Wang Lin berdiri di luar celah, memandangi tengkorak-tengkorak yang bergetar. Matanya memancarkan cahaya yang kuat. Iblis dari dunia Nether. Di awal hidupnya, ia menjadi pemakan jiwa di medan perang asing di planet Suzaku dan melahap banyak sekali iblis. Saat itu, ia menemukan aura iblis di tengkorak-tengkorak ini. Mata Wang Lin berbinar, lalu ia membuka mulut dan menghirup udara. Sebuah pusaran raksasa tampak muncul di hadapannya. Tengkorak-tengkorak itu bergetar dan tak berani melawan. Mereka runtuh satu persatu dan berubah menjadi gas hitam yang memasuki mulut Wang Lin. Bahkan tengkorak terbesar pun bergetar dan runtuh, berubah menjadi gumpalan besar gas hitam yang dihirup Wang Lin. Dia telah membuat semua binatang buas di sini tumbang, lalu menghisap semua tengkorak hitam itu. Kekuatan dan mantra seperti itu mengejutkan semua orang di sini, kecuali wanita tua itu. 6 orang jenius di antara ribuan kultivator semuanya terkejut dan mata mereka menyipit. Ada juga 3 orang dari sekte iblis yang terkejut dan mulai membahas kekuatan Wang Lin. Dia setidaknya adalah Heaven Bleak pertama, tapi mengapa dia tidak memiliki ring? Mungkin dia punya mantra untuk menyembunyikan lingkaran cahaya itu. Orang ini pasti bukan orang tadi kenal. Tapi kenapa dia datang bersama Nyonya Putih? Aku ingat Nyonya Putih pergi untuk mengambil jiwa Li Qianmei ke suatu tempat. Mungkinkah orang ini ada hubungannya dengan jiwa kehidupan Li Qianmei? Ketiganya saling menyampaikan pesan dan berjaga-jaga. Hanya wanita tua berpakaian putih yang mati rasa terhadap mereka semua. Ia telah melihat semua yang telah dilakukan Wang Lin di sepanjang jalan, dan bahkan 6 tetua tinggi sekte abadi terlalu takut untuk menghentikannya. 2 dari mereka bahkan telah kehilangan tubuh mereka. Saat ini Wang Lin hanya membunuh beberapa binatang buas, itu tidak berarti apa-apa baginya. Tatapan semua orang tertuju pada Wang Lin, tetapi ia sama sekali tidak peduli. Waktunya singkat, dan setelah menyerap tengkorak-tengkorak itu, ia menatap celah spasial yang perlahan terbuka. Ia bisa dengan jelas merasakan aura kuat di dalamnya. Aura ini ragu-ragu dan seolah menunggu sesuatu. Li Qianmei masuk ke sini. Wang Lin berbalik dan menatap wanita tua itu. Suaranya tenang, seperti keheningan sebelum gunung berapi meletus. Ini tempatnya, wanita tua itu segera menjawab. Wang Lin menarik pandangannya. Ia tak sempat menunggu celah spasial ini terbuka perlahan. Tangannya terulur, dan matanya bersinar terang. Aura gila meletus dari tubuhnya, dan dengan raungan, ia merobek celah spasial itu. Dia akan merobek celah spasial yang terbuka perlahan. Rekan kultivator, berhenti. Ada naga 9 jurang di dalamnya, dan dia sangat kuat. Begitu keluar, akan ada banyak kematian. Kuharap rekan kultivator bisa menunggu sampai kita membentuk formasi sebelum membukanya. Orang yang berbicara adalah salah satu anggota sekte iblis di dalam kabut biru. Mereka bertiga menyerbu ke arah celah spasial. Wang Lin menutup telinga saat ia meraung dan merobeknya. Gemuruh dan suara retakan menggema. Retakan spasial itu pun terkoyak olehnya. Saat celah spasial itu terkoyak, naga 9 jurang meraung. Ia langsung mendekat dan mencoba melahap Wang Lin. Wang Lin berada sangat dekat dengan naga 9 jurang. Mata naga itu menunjukkan ekspresi kegilaan saat kabut hitam mengepul dari sela-sela sisiknya. Kabut hitam yang lebih banyak lagi keluar dari mulutnya, dan tubuhnya yang besar akan mengepung Wang Lin. Binatang sialan, beraninya kau melahapku. Tatapan Wang Lin menjadi dingin, dan dia bahkan tidak berusaha menghindar. Saat naga 9 jurang mendekat, dia mengangkat telapak tangannya dan menghantam ke depan. Gemuruh menggema di telapak tangan ini. Pada saat ini, energi asal yang tak terbatas berkumpul dengan liar di telapak tangan Wang Lin, menciptakan jejak telapak tangan raksasa, dan menghantam wajah naga 9 jurang. Naga 9 jurang menjerit memilukan saat tubuhnya bergetar hebat. Suara letupan bergema saat sisik-sisik yang tak terhitung jumlahnya pecah dan darah menyembur keluar sementara ia mundur dengan cepat. Kegilaan di matanya mendingin dan digantikan oleh rasa takut. Tidak mati. Mata Wang Lin memancarkan cahaya aneh, lalu ia melangkah ke celah spasial. Ia mengangkat tangan dan menghantamkan sekali lagi kedua tanduk naga 9 jurang. Terdengar ledakan dahsyat, dan naga 9 jurang meraung lagi dengan memilukan. Matanya dipenuhi ketakutan dan kepanikan. Naga itu masih belum mati setelah 2 mantra. Tubuh Wang Lin berkelebat dan mendarat di kepala naga itu. Jadilah tungganganku dan aku akan mengampuni nyawamu. Wang Lin tidak familiar dengan bagian dalam celah spasial itu. Dengan adanya naga 9 jurang ini,
akan jauh lebih mudah. Naga 9 jurang meraung. Ia harus menyerah. Ia merasakan aura mengerikan dan kacau dari Wang Lin yang membuatnya gemetar. Ada 3 alasan mengapa ia menyerah. Pertama berasal dari ingatan yang diwarisi dari zaman kuno. Kekuatan para dewa. Kedua adalah getaran jiwanya. Seolah-olah jiwa Wang Lin memiliki kekuatan untuk melahapnya. Ketiga yang paling membuatnya takut. Itu juga berasal dari ingatan yang diwariskannya. Itu adalah aura kaisar binatang buas. Aura Jiqiong. Selain itu, kedua telapak tangan Wang Lin mengandung kekuatan yang mengguncang langit. Jadi bagaimana mungkin naga 9 jurang bisa melawan? Ia hanya bisa menyerah dan menjadi tunggangan Wang Lin. Saat Wang Lin menggunakan kedua telapak tangannya untuk menaklukkan naga 9 jurang, semua orang di luar celah spasial terkejut. Mata mereka dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Ini bahkan lebih mengejutkan dan tak terbayangkan daripada saat Wang Lin menghancurkan semua binatang buas dan tengkorak itu. Bahkan 3 anggota sekte iblis di dalam kabut biru pun terkejut dan tak percaya. Hati mereka bergetar, menyebabkan kabut biru di sekitar mereka terdistorsi. Naga 9 jurang telah diambil olehnya sebagai tunggangan. Masalah ini, kita bertiga yang menyerang bersama mantra rahasia sekte iblis bisa mengalahkan naga 9 jurang. Tapi mustahil membuatnya menyerah, apalagi menjadikannya tunggangan kita. Apa sebenarnya identitasnya sampai bisa melakukan ini? Meskipun naga 9 jurang ini belum dewasa, ia tetap salah satu dari 6 binatang pendamping Jiqiong. Bagaimana mungkin ia dijinakkan begitu saja? Mereka bertiga ketakutan dan menatap Wang Lin dengan kaget. Jika mereka seperti ini, maka tidak perlu membicarakan sisanya. Para kultivator di luar celah spasial semuanya tercengang. Jiwa asal ke-6 jenius itu bergetar hebat saat mereka menatap Wang Lin yang berdiri di atas kepala naga 9 jurang di dalam celah spasial. Sosok Wang Lin terukir di hati mereka. Pakaian putih dan rambut putih Wang Lin membuatnya tampak seperti dewa perang yang tak terkalahkan dan mengguncang surga yang disembah semua orang. Li Qianmei pasti melakukannya untuknya. Dia pasti datang untuk Li Qianmei. Li Qianmei, aku diam-diam telah bersaing denganmu selama 100 tahun. Kupikir kau akan mati setelah dikirim ke celah spasial. Tapi aku tak menyangka orang sekuat itu akan datang menyelamatkanmu. Wanita yang acuh tak acuh itu mendesah. Wang Lin berdiri di atas naga 9 jurang dan mengabaikan keterkejutan semua kultivator di luar. Ia hendak bergegas ke kedalaman celah spasial untuk menyelamatkan Li Qianmei. Namun pada saat ini, aura yang sangat kuat meletus dari salah satu dari 6 planet sekte iblis. Pada saat yang sama, seseorang mendekat. Orang ini terlalu cepat. Dengan satu langkah, dia berteleportasi ke ruang yang tidak bisa diteleportasi. Setelah satu langkah, dia melangkah lagi. Setelah langkah kedua mendarat, ia muncul di samping 3 orang dari sekte iblis dan mengambil langkah ketiga. Ia begitu cepat sehingga tak seorang pun bisa mengikutinya saat ia memasuki celah spasial dan muncul di hadapan Wang Lin. Rekan kultivator, jangan terburu-buru. Biarkan orang tua ini melihat apakah kau memenuhi syarat untuk memasuki kedalaman celah spasial. Saat orang itu mendekat, sebuah suara lembut bergema, mengguncang bagian dalam dan luar celah spasial. Saat orang ini mendekat, tangannya menekan Wang Lin yang berada di atas kepala naga 9 jurang. Ekspresi Wang Lin datar. Begitu telapak tangan itu tiba, Wang Lin mengangkat tangannya dan mendorong ke depan. Kekuatan dari kedua telapak tangan itu bertabrakan di udara. Energi asal yang tak terbatas berkumpul dengan liar. Aura destruktif yang mampu menghancurkan ruang itu sendiri menyebar di antara kedua telapak tangan mereka. Sebuah kejutan yang tak terlukiskan muncul dan menyebar dengan dahsyat. Seolah-olah badai dahsyat telah menyapu para kultivator di sekitarnya, memaksa mereka mundur. Bahkan ke-6 jenius itu pun menjadi pucat dan terpaksa mundur. Hanya 3 orang dari sekte iblis yang mampu tetap diam di hadapan gelombang kejut itu. Mereka menatap celah spasial dengan ekspresi serius. Wang Lin mengerang teredam, dan suara letupan bergema di dalam tubuhnya. Ia terlempar beberapa puluh kaki bersama naga 9 jurang. Sosok yang mendekat dengan 3 langkah juga mengerang teredam. Tetapi alih-alih mundur, sosok itu malah melangkah lagi. Kau mencari mati. Mata Wang Lin berbinar dan ia melompat dari naga 9 jurang menuju sosok itu. Saat ia mendekat, tangan kanannya mengepal dan bintang-bintang dewa kuno di antara alisnya muncul. Sejumlah besar energi dewa kuno meletus dan memasuki tinjunya. Terdengar suara gemuruh, dan orang itu berhenti sejenak lalu terdorong mundur. Wang Lin tampak muram saat mengejar. Ia melambaikan tangannya dan setetes darah menyembur keluar dari antara alisnya, berubah menjadi pedang merah darah. Sambil memegang pedang darah, Wang Lin menebas tanpa ampun sambil mengejar. Ekspresi sosok yang mundur itu berubah drastis saat Wang Lin mengeluarkan pedang darahnya. Ia meludahkan cangkang kura-kura untuk menghadangnya. Saat cangkang kura-kura muncul,
pedang darah menebas dan menghantam cangkang kura-kura. Gemuruh menggema, tetapi cangkang kura-kura itu sama sekali tidak mampu menghentikan pedang darah itu. Saat itu bertabrakan, cahaya darah menembus tubuh orang itu. Tubuh orang itu terhuyung dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Ia mundur sekali lagi, lalu melambaikan tangannya dengan ganas. Energi asal mulai terkumpul dengan cepat. Suaranya tiba-tiba bergema. Bumi, kaisar, biduk, surgawi, ledakan. Jejak roh perang. 5 rune muncul, dan bersama-sama mereka membentuk jejak telapak tangan raksasa. Jejak telapak tangan ini adalah jejak roh perang yang sesungguhnya. Begitu muncul, energi asal di dunia dengan cepat memadat dan langsung memadat. Jejak itu menerjang dahi Wang Lin dengan momentum yang luar biasa kuat. Wang Lin tidak mundur, dan saat ia menyerang, matanya bersinar merah. Pedang darah di tangannya menghilang dan menyatu dengan tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya memancarkan cahaya merah yang mengerikan. Tubuhnya berubah menjadi pedang darah. Dia adalah pedang darah. 2 jari tangannya adalah ujung pedang yang dapat menembus langit dan bumi. Ia menunjuk telapak tangannya dengan kedua jari ini. 10 juta sinar energi pedang mengelilinginya, membentuk badai pedang yang menghantam telapak tangannya. Langit dan bumi bergetar saat 10 juta sinar energi pedang bertabrakan dengan telapak tangan tersebut. Sinar energi pedang tersebut runtuh dan telapak tangan tersebut berhenti sejenak. Pada saat ini, 2 jari Wang Lin yang diselimuti cahaya merah menusuk tepat di tengah telapak tangan tersebut. Jejak telapak tangan itu runtuh dengan suara gemuruh yang menggelegar, dan energi asal yang menindas pun berhamburan. Ekspresi orang itu berubah lagi, dan ia ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Wang Lin menerobos jejak telapak tangan itu dan melangkah maju. Kedua jarinya menunjuk ke dahi orang itu. Sosok itu gemetar dan batuk darah. Ia segera mundur dan meninggalkan celah spasial itu. Ada kilatan cahaya dingin di mata Wang Lin saat ia mengusir orang itu keluar dari celah spasial. Tangan kirinya terjepit di antara kedua alisnya, seolah hendak merobek sesuatu. Ekspresi sosok itu berubah sekali lagi setelah melihat tangan kiri Wang Lin, dan ia segera berteriak, "Rekan kultivator, berhenti! Aku gegabah dalam hal ini." Ia berhenti di depan 3 anggota sekte iblis dan berubah menjadi seorang pria tua berambut putih, lalu menggenggam tangan Wang Lin. Wang Lin melangkah keluar dari celah, menatap pria tua itu, lalu meletakkan tangan kirinya. 3 anggota sekte iblis di belakang pria tua itu dengan hormat berkata, "Salam, tetua." Pria tua itu mengangguk pelan, lalu menatap Wang Lin dengan tatapan terkejut. Kemudian ia menggenggam tangannya dan berkata, "Rekan kultivator sangat kuat, dan aku bukan tandinganmu, terutama melawan pedang darahmu." Harta itu? Tetua itu menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Rasa terkejut dan ngeri yang dibawa harta ini tak terlukiskan. Wang Lin menatap dingin pria tua itu. Tanpa sepatah kata, ia menarik pandangannya dan kembali melesat ke dalam celah. Naga 9 jurang di dalamnya ketakutan setengah mati dan tidak berani melarikan diri. Pria tua itu menatap punggung Wang Lin dan berkata, "Rekan kultivator, pria tua inilah yang bersikap kasar. Aku yakin rekan kultivator datang untuk menyelamatkan Li Qianmei. Li Qianmei direkrut olehku untuk diterima di sekte iblis, dan aku yang mengizinkannya pergi." Kemudian ia melambaikan tangan dan sebuah giok terbang ke arah Wang Lin. "Retakan ini sangat besar. Jika kau mencari secara acak, akan sangat sulit menemukan Li Qianmei. Giok ini berisi peta, dan aku telah menandai lokasinya. Dengan kecepatan rekan kultivator, kau mungkin bisa menyusulnya." Wang Lin berhenti dan menangkap giok itu. Setelah mengamatinya dengan akal ilahinya, rasa dingin di wajahnya melunak. Kemudian ia berbalik ke arah pria tua itu dan berkata, "Kembalilah dan berlatihlah secara tertutup selama 3 hari. Jangan gunakan niat Dao Mu dan fokuskan pikiranmu. Dalam 5 jam terakhir di hari ketiga, niat Dao Mu akan runtuh. Bertahanlah, dan jika kau mampu menahannya, tidak akan ada bahaya." Setelah Wang Lin selesai berbicara, ia meninggalkan pria tua yang terkejut itu dan memasuki celah spasial. Ia mendarat di kepala naga 9 jurang dan melesat ke dalam celah spasial. Pria tua itu menatap ke arah Wang Lin menghilang, dan raut wajahnya berubah. Ia dengan saksama memeriksa tubuhnya, lalu wajahnya perlahan memucat, ketakutan. Ia melihat ada perubahan misterius pada niat daonya. Seolah-olah ada kekuatan asing yang menyerbu dan menyebabkan niat daonya perlahan melemah. Ini mantra dao. Wajah pria tua itu tanpa darah, dan ia merasa beruntung. Jika bukan karena niat baiknya sendiri dalam menghadiahkan giok itu, orang itu tidak akan memberitahunya. Bahkan jika ia menyadari bahwa niat daonya sendiri telah rusak, ia akan tetap berkultivasi tertutup untuk menyembuhkan diri. Kemudian, pada 5 jam terakhir di hari ketiga, ia akan terkejut. Jika ia tidak mati,
ia akan terluka parah karenanya. Orang ini mungkin benar-benar bisa menyelamatkan Li Qianmei. Bahkan dengan kultivasi Heaven Blick keduaku, aku tidak yakin bisa menang melawannya, dan diam-diam aku terluka olehnya. Yang paling mengerikan adalah dia masih memiliki segel di tubuhnya. Jika dia melepaskan segel itu, tatapan pria tua itu menjadi serius saat ia menatap celah spasial. Kemudian ia berbalik dan kembali ke planet kultivasi. Ia segera memasuki pelatihan tertutup.